Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Pelajar, Inspirasi Pelajar Milenial. Bersama saya Rekanita Vina dan kali ini kita akan membahas mengenai pengkaderan dalam IPNU IPPNU. Tentunya sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Rekan Ivan. Halo, selamat malam Siap, Rekan selamat Ivan. malam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. capek-capek tapi senang ini. Oh, capek tapi senang ya rekan-rekan kita. Oke, biar makin semangat lagi ngomongin soal pengkaderan dalam IPNU IPPNU. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya nih ya kepada rekan Ivan. Nah, Siap, siap, bagaimana siap. nih sejarah bulan atau pekan dari kaderisasi nih? Iya, ini awal langsung ditodong dengan pertanyaan yang berat ini. Ini kalau dibilang sekabupaten Kediri, ini paling berat mungkin pertanyaannya gitu Oh, ya. berat tapi Ya. tetap senang dong. Iya, ini di tengah kesibukan, di tengah capek ini apa? Kita bukan capek sih, capeknya kalau bilang capek itu berarti kita menyerah, tapi kalau ini capek yang senang. Dalam Oh, artian capek kita yang senang. melakukan itu dengan sebuah kesenangan gitu. Oh, Nah, oke. eh, berbicara tentang sejarahnya bulan kaderisasi atau yang disampaikan tadi apa? Apa tadi? Sejarahnya. Sejarahnya ya. Nah, Kalau berbicara tentang hal itu lebih luas dulu kalau kita mengulasnya kembali ke belakang dulu, kita mengenal tentang IPNU IPPNU, bahwasannya kita tahu bersama IPNU IPPNU dasarnya adalah organisasi keterpelajaran dan juga kekaderan, yang itu yang perlu digarisbawahi, yang panjenengan semuanya pasti juga tahu. IPNU adalah anggotanya terdiri dari seorang pelajar, santri, mahasiswa, dan remaja pada umumnya. Nah, kalau berbicara adanya seorang pelajar di dalam ikatan ini, pasti kita ngomongin tentang pendidikan formalnya. Pendidikan non formalnya itu kita kesampingkan dulu, tapi pendidikan formalnya yang mana pastinya nanti kita akan berhubungan dengan kalender pendidikan. Nah, IPNU PPNU sejak saya ikut, mungkin juga dari dulu, tapi sejak saya mengalaminya, itu pasti dan tidak mungkin mengadakan kegiatan di hari-hari efektif, pasti di hari liburan. Nah, mengapa? Kalau pertanyaannya tadi kenapa bulan Desember ini bulan kaderisasi atau bulan pengkaderan? Ya karena di bulan Desember ini teman-teman atau rekan-rekan kita se-Kabupaten Kediri khususnya, ya mungkin tidak hanya di Kabupaten Kediri tapi seluruh Indonesia merasakan ini. Pastinya sedang merasakan liburan. Liburan pasca ujian akhir semester dan sebagainya. Nah, itulah momen itu yang dimanfaatkan oleh teman-teman kader-kader se-Kabupaten Kediri, khususnya kita ngomongin di lingkup pimpinan cabang, dimanfaatkan untuk pengkaderan, karena untuk kegiatan-kegiatan pengkaderan, karena pengkaderan ini pasti kalau yang dinamakan pengkaderan pasti ada yang menginap, ada yang tidak. Nah, maka dari itu kalau kita ada menginap pasti butuh waktu yang lama. Nah, iya benar. momen liburan inilah yang dimanfaatkan sehingga tidak hanya liburan tapi juga dapat ilmu di tengah liburan itu. Nah, di liburan-liburan ini perkiraan saya itu kalau tidak salah momen atau bulan kaderisasi itu dikenal atau mencuat kembali atau semuanya bisa bilang ini bulan kaderisasi karena dulu banyak sekali kalau di bulan Desember dan juga di bulan Juni itu pasti bebarengan, beberapa lakmu, beberapa makesta dan sebagainya. Nah, maka dari itu dikatakan bulan pengkaderan. Karena khusus di bulan ini yang ada. Kan di bulan-bulan yang lain kan nggak ada liburan yang panjang seperti ini. Bahkan dulu setahu saya ada yang paling banyak selama saya ikut di pengkaderan di Kabupaten Kediri, paling banyak kalau nggak salah ada yang 9 lakmut bersamaan. Wow, banyak ya Dia berarti. di bulan Desember bersamaan, Mbak. Jadi terus dan alhamdulillah di bulan Desember 2022 ini
awalnya yang konfirmasi atau sekedar konsultasi kepada saya, kepada pimpinan cabang itu sekitar 10 lakmut lebih. Wow. 10 pimpinan cabang lebih. Tapi ternyata setelah hamin beberapa hari pelaksanaan ternyata hanya 8. Bukan hanya bukan hanya kalau 8 PAC. Dari ujung timur di Kandangan sampai ujung barat di Kecamatan Tarokan. Dan ujung selatan di Kecamatan Keras, di kan sebagainya tersebar ini. Seperti itu Mbak mungkin. Ya tadi kan ngomongin kalau bulan ini tuh bulan pelatihan juga ya. Ya betul. Nah jadi kira-kira pelatihan apa aja nih yang ada di bulan ini? Kalau yang formalnya pasti Makesta sama Lakmut. Kalau Lakut di Kabupaten Kediri masih nanti. Kalau Makesta ini juga banyak. Cuman karena sekarang Makesta alhamdulillah di Kabupaten Kediri rekan dan rekanita di Kabupaten Kediri sudah mandiri gitu loh Mbak. Di pimpinan anak cabang itu sudah bisa mengadakan Makesta. Bahkan sekarang bukan hanya pimpinan cabang tapi sampai pimpinan ranting yang mengadakan sendiri. Bahkan kemarin yang terakhir saya ingat ada pimpinan Komisariat Al-Islah itu yang mengadakan Makesta. Kalau Lakmut ini tersebar 8 pimpinan cabang tersebut. Dan dengar-dengar juga yang kemarin sudah konfirmasi ternyata tidak jadi itu di bulan Juni tahun depan itu juga ngadakan ini ya. Pokoknya terus bulan pengkaderan ini luar biasa panen ini. Luar biasa sekali. Berarti sangat semangat juga ya tentunya. Betul. Ya alhamdulillah dari Departemen Kaderisasi Pimpinan Cabang dibantu oleh teman-teman ini dari instruktur dan juga pelatih. Dari teman-teman itu dari 30 peserta, alhamdulillah peserta Latin Latpel semuanya kemarin dikukuhkan dan hari ini bertugas semuanya. Wah, luar biasa sekali ya rekan ya. Ya ngomongin soal kalau trainer nih, nah jadi bagaimana sih perkembangan trainer dari tahun ke tahun? Oh iya, kalau trainer ya ini gini, juga teman-teman yang rekan-rekan kita ini juga harus tahu istilah trainer sekarang sudah bergeser. Nah, bukan menghilangkan tapi bergeser sedikit dari sini ke sini gitu aja cuman. Nah, dari yang dulu kita kenal ada pelatihan training of trainer, nah yang menghasilkan trainer. Yang sekarang rekan kita sekarang dirubah menjadi latihan instruktur dan juga latihan pelatih. Maka dari itu sekarang menjadi bukan sebutannya bukan pelatih lah, trainer lagi ya? Tapi instruktur dan juga pelatih. Instruktur dan juga pelatih. Kalau perkembangan instruktur dan juga pelatih itu alhamdulillah di tahun ini kita bisa menghasilkan 30 instruktur dan juga pelatih yang dari pelatihan hingga saat ini alhamdulillah masih utuh dan semoga masih utuh sampai nanti. Amin. Berarti masih semangat semua ya? Masih semangat semuanya dan terus tetap semangat harus itu wajib. Ya wajib ya. Haram hukumnya untuk tidak semangat itu haram. Berarti harus semangat ya rekan-rekan kita ya. Ya terus kalau ini tingkatan dari pengkaderan ini bagaimana tingkatannya ini? Kalau tingkatan yang Latin Latpel atau yang formal yang lainnya? Ya mungkin semuanya dijelasin enggak apa-apa. Kalau ya pasti di awal kita sebagai orientasi ya di Makesta paling bawah sendiri atau gerbang pertama rekan-rekan kita masuk di IPNU PPNU ya lewatnya Makesta. Nah setelah Makesta nanti kita ada Lakmut dan nanti ada Lakut dan Lakut insya Allah nanti di Kabupaten Kediri ada di bulan 6 kalau nggak salah. Insya Allah di bulan 6 2023 insya Allah kita tetap tidak pernah absen untuk mengadakan Lakut rekan-rekan kita. Bismillah semoga bisa istiqomah. Nah sampai ila yaumil qiyamah lah gitulah. Pokoknya gitu. Kalau untuk pengkaderan yang lainnya kita ada Latin Latpel. Terus kemarin yang kita rebranding bukan. Jadi yang kemarin yang panjenengan semuanya sudah tahu kita ada pelatihan instruktur pelatih. Itu merupakan rebranding dari yang dulu namanya pelatihan calon pelatih. Nah, karena pelatihan calon pelatih itu sudah tidak berjalan dari tahun berapa saya lupa, yang terakhir itu
Terus akhirnya kami dari Departemen Kaderasi berusaha untuk juga melihat kondisi yang ada, berusaha mengadakan lagi. Tetapi dengan rebranding branding yang lebih bagus lagi. Yang sesuai dengan hari ini. Kalau dulu pelatihan calon pelatih karena pelatihannya training of trainer. Nah, sekarang kalau Latin sama Latpel jadi PIP itu. Nah, pelatihan instruktur pelatih. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah selesai TL-nya, yang mana nanti juga harus mengembangkan bakat-bakatnya yang ilmu-ilmu yang sudah didapat di PIP di pimpinan cabang masing-masing. Yang nantinya itu fungsinya PIP itu nanti juga ke ini Makesta. Kalau yang Latin Latpel ke Lakmut, yang PIP nanti ke Makesta. Seperti itu. Oke rekan, jadi apa pesan dan ucapan nih untuk para kader se-Kabupaten Kediri nih? Siap. Ini ucapan, kalau ucapan juga ini ucapan kalau lebaran mungkin. Ini pasti ini kalau lebaran ucapan. Kalau kemarin ucapan Natal, tapi kita nggak mungkin kita nggak boleh ya. Ya. Nah, kalau untuk kepada teman-teman atau rekan-rekan Itaku, instruktur dan juga pelatih kan juga termasuk kader. Ini saya ucapkan sangat-sangat saya ucapkan untuk semangat terus. Karena jenengan semuanya yang gerbang atau yang menjadi kaki tangan kami dari Departemen Pengkaderan di Lakmut-Lakmut yang ada di Kabupaten Kediri. Dan kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan kita kader-kader terbaik se-Kabupaten Kediri, kenapa terbaik? Karena menurut saya ikut IPNU PPNU ini adalah orang-orang yang terpilih. Wow, luar biasa sekali ya berarti. Orang-orang yang terpilih, dipilih oleh dirinya sendiri. Karena ikutnya karena dirinya sendiri. Ya nggak tahu kalau ada yang ikut karena yang karena alasan lain. Betul, siap. Untuk kader-kader terbaik se-Kabupaten Kediri, saya menyampaikan bahwasannya bukan lagi sebuah slogan 3B di IPNU PPNU, hanya belajar, berjuang, dan bertakwa. Biasanya di akhir sambutan mengucapkannya selamat, tapi sekarang kita rubah menjadi ayo, sebuah ajakan yang harus kita laksanakan. Haram hukumnya untuk tidak melaksanakan belajar, berjuang, dan bertakwa. Dan ada sebuah pesan untuk jenengan semuanya, ini juga ilmu yang pernah saya dapatkan, bahwasanya hidup tanpa memiliki sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan adalah hidup yang tidak pantas untuk diceritakan. Dan yang paling membuat saya berubah itu adalah jangan terbiasa melakukan hal-hal yang biasa jika ingin menjadi yang luar biasa. Selama tidak berdosa maka lakukan. Wow, luar biasa sekali ya rekan, kata-katanya sangat memotivasi ya pastinya ya. Betul. Gitu. Jadi buat rekan-rekan kita jangan lupa untuk bersemangat dan menjalankan apa yang sudah rekan Ivan sampaikan tadi ya pastinya. Siap. Gitu. Oke, baik, terima kasih rekan Ivan atas penjelasannya mengenai pengkaderan dalam IPNU IPPNU. Oke, terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga informasi yang didengarkan tadi bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk diamalkan, dipraktekkan ya tentunya ya rekan ya. Oke gitu, dan saya rekanita Vina pamit ya. Tentunya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.